pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih, karunia, dan damai sejahtera dan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur karena sungguh besar kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari di saat ini kita menyanyikan pujian, kita menyanyikan setiap penyembahan kita bagi Tuhan. Sungguh besar setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupmu. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam doa.
Sungguh besar setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami, sehingga nyata di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sungguh anugerah-Mu besar dalam kehidupan kami. Kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan di sepanjang tahun 2026 ini Tuhan, yang masih menjadi rahasia setiap kehidupan kami masing-masing. Namun kami percaya Tuhan, kami mau melangkah dengan iman. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami mau datang memuji dan memuliakan Tuhan. Biar kiranya Engkau melayakkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Di saat ini, mari kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Mari kita mau mengaku di hadapan Tuhan dengan sikap berdoa. Mari kita naikkan doa kita kepadanya. Sebab di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengasihi setiap kita yang mau mengaku kepadanya. Sambil sinarsi akan menuntut kita lewat pujian. Mari kita berdoa. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian kurangkan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan-Ku mengabdi-Mu, melihat kemuliaan setiap kami Tuhan. Pujian menaikkan sembahku berikan bagi-Mu Allah. Mari kita sama-sama pujian oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan-Ku
surga. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Layakan setiap kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Berita anugerah kita pada saat ini terdapat di dalam Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita boleh membacanya bersama-sama dengan penuh sukacita. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan menguatkan bagi setiap kita, dan biar kiranya dalam setiap kehidupan kita ada sukacita, dan kita percaya bahwa begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Mari di saat ini kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa kasih Allah sungguh besar dalam setiap kita. Mari sambil bertepuk tangan, kita memuji Dia. Betapa
segala abad, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam dua bahasa. Yang pertama dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Mandarin. Pengakuan iman rasuli. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan disilahkan duduk. Mari di saat ini kita mempersiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Host Festi Dohudi.
kenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkur di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Mengirimmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau senantiasa menegur kami, Engkau senantiasa mengoreksi kami, Engkau senantiasa memberitahukan kepada kami jalan-Mu yang benar. Karena Engkau tahu kami seringkali berjalan jauh daripada apa yang Tuhan mau. Untuk itu ya Bapa, kami rindu, kami dikalibrasi ulang iman kami, hati kami, supaya kami sungguh-sungguh ingin mengetahui apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan melalui pembicaraan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom. Bolehkah kita memberikan salam kepada kanan kiri? Sambil duduk aja, salam kanan kiri gitu ya, katakan Tuhan Yesus memberkati. Gitu ya, berikan senyum yang terbaik kepada saudara-saudari di samping kanan kiri kita. Ya, muka-muka yang bahagia, muka-muka yang cerah gitu ya. Mungkin masih awal tahun, walaupun mungkin rasanya bulan Januari berjalan begitu cepat gitu ya, rasanya kayak baru tahun baru. Sekarang udah tanggal berapa Bapak Ibu? Udah tanggal 25 ya, kita udah mau di akhir Januari. Kira-kiranya kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan, amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 143 ayat 1 sampai 5. Mazmur 143 ayat 1 sampai yang ke-5. Sebenarnya ini teksnya dari Mazmur 143 gitu ya, satu pasal ini, tapi kita hanya akan membacakannya dari ayat 1 sampai ayat 5. Saya rindu supaya kita bisa membacakannya secara bergantian. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu Saudara ayat 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-5. Mazmur 143 ayat 1 sampai 5. Yang sudah ketemu boleh katakan yes? Yes. Mantap, luar biasa. Paling suka sama jemaat ini tuh semangat gitu ya.
dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Kita baca sama-sama yang kelima. 1, 2, 3. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekitar 8 tahun yang lalu, kalau Bapak Ibu Saudara juga pernah dengar beritanya atau ngikutin gitu ya, Indonesia sempat dikejutkan dengan sebuah tragedi yang memilukan yang terjadi di dunia penerbangan. Pada pagi hari tanggal 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Nah, kalau misalnya saya tunjukin berita seperti ini, apakah Bapak Ibu Saudara sudah mulai ingat kejadian ini, peristiwa atau berita ini sudah mulai ingat ya? Di dalam pesawat ini, Bapak Ibu Saudara, ada 180 orang yang naik di pesawat ini. Dan sebenarnya ketika mereka mau melepas landas, sebenarnya pesawat itu kelihatan normal-normal aja gitu ya. Cuaca juga nggak ekstrim, cuaca bagus, mesin juga nggak menunjukkan kerusakan yang berarti, kerusakan yang besar gitu ya. Intinya semuanya tuh kelihatan kayak aman-aman aja gitu. Namun tanpa disadari oleh siapapun di dalam kabin pesawat itu, ternyata ada satu hal kecil aja yang nggak beres terjadi di pesawat ini. Ternyata salah satu sensor penting di pesawat, yaitu sensor yang membaca sudut kemiringan dan arah terbang, ternyata tidak terkalibrasi dengan benar. Selisihnya memang kalau secara angka nggak besar, kalau secara angka gitu ya, katanya hanya sekitar 21 derajat lah kalau secara angka. Angka yang kelihatannya sepele, hampir nggak terasa gitu. Bahkan ketika kemudian diteliti, dipasang kembali gitu ya, bahkan sensor itu pun tidak mendeteksi adanya kesalahan di situ. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, melalui kesalahan kecil dari kalibrasi arah dan kemiringan itu, masalah besar bermula. Sensor itu kemudian mengirimkan sinyal yang salah ke sistem pesawat. Akhirnya di kokpit, layar-layar instrumen di pesawat itu kemudian mulai menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai sama kenyataan dari kondisi pesawat itu. Pesawat itu seolah-olah merasa ya sedang dalam kondisi yang berbahaya, padahal nggak sepenuhnya demikian. Sehingga sistem otomatis merespons berdasarkan data yang salah dan para pilot harus menghadapi situasi yang membingungkan. Ini sebenarnya kenapa? Padahal baik-baik aja, tapi kok sinyalnya begini? Kenapa di layar muncul begini-begini dan segala macam? Sehingga kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara di posisi mereka, kita bisa bayangkan bagaimana informasi yang masuk bertentangan dengan situasi yang terjadi. Makanya para pilot harus mengambil keputusan yang cepat dalam hitungan detik. Dan itu semua terjadi hanya karena dipicu oleh satu saja kesalahan kecil, yaitu kalibrasi yang melenceng dari terkait dengan arah dan kemiringan itu, yang seharusnya kalau memang sudah bisa dilihat dari awal, bisa diperbaiki dari awal, maka mungkin kejadian atau tragedi ini tidak terjadi. Sehingga cerita tragisnya pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 ini akhirnya jatuh ke laut dan 189 nyawa manusia harus melayang. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau dalam dunia penerbangan sebuah kesalahan kecil dalam kalibrasi bisa membawa bencana besar yang memakan banyak nyawa sedemikian rupa, betapa lebih seriusnya ketika yang melenceng adalah arah kehendak hidup kita di hadapan Allah. Sekali lagi, kalau dalam dunia penerbangan sebuah kesalahan kecil dalam kalibrasi bisa membawa bencana yang besar, tidakkah betapa lebih seriusnya ketika yang melenceng adalah arah kehendak hidup kita di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara, persis dari konteks hidup yang seperti ini, Mazmur 143 lahir. Banyak penafsir yang melihat Mazmur 143 ini ditulis pada satu masa yang paling gelap dari kehidupan si pemazmur. Bapak Ibu tahu siapa pemazmurnya yang tulis ini? Siapa? Yes, Daud. Kemungkinan besar situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan Daud ini adalah ketika dia sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, atau pada masa pemberontakan
berbalik melawan dia. Ibaratnya kalau kayak ungkapan zaman sekarang tuh senjata angkat Tuhan gitu. Sehingga pada masa itu Daud bukan hanya kehilangan rasa aman dalam hidupnya, tapi juga stabilitas hidupnya tuh jadi goyang gitu. Hidupnya seperti ditarik kedua arah yang bertolak belakang. Nah, coba kita flashback ya, kita lihat ke belakang gitu. Seperti yang kita tahu, Daud itu kan dulunya hidup sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai seorang gembala. Ya, gembala yang sederhana, ngurusin domba-domba bapaknya gitu ya. Terus kemudian dia makin naik, dia kemudian dieluk-elukan sebagai pahlawan Israel. Siapa yang dia kalahkan, Bapak Ibu? Goliat. Kemudian dia diurapi lagi menjadi seorang raja. Seolah-olah hidupnya si Daud dari yang di bawah naik, makin jelas, makin bagus arahnya gitu ya. Tapi kemudian di situasi ini sekarang rasanya kok semuanya seperti runtuh gitu. Dia kemudian menjadi seorang buronan yang harus bersembunyi di gua-gua. Dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia tidurnya nggak nyenyak, kalau bahasa sekarang mungkin insomnia gitu ya, nggak bisa tidur karena kepikiran banyak hal. Dia bangun pun ketakutan, takut dikhianatin, takut bangun-bangun dibunuh dan segala macam. Sehingga kehidupan itu banyak hal-hal yang membuat dia ketakutan, kecemasan, dan kenapa sih harus begini? Dan di titik ini Bapak Ibu Saudara, ketika Daud mulai merasakan hal seperti itu, kita juga bisa melihat dan menariknya kepada kehidupan kita pribadi. Mungkin banyak di antara kita yang memang situasinya tidak sedang dikejar-kejar musuh, atau kita sedang bersembunyi di gua, entahlah gua di mana lah gitu ya. Mungkin enggak. Tapi mungkin kita tahu gimana rasanya ketika stabilitas kehidupan kita sedang goncang, sedang goyah. Ada yang mungkin Bapak Ibu Saudara yang masa mudanya mungkin gitu ya, masa mudanya hidupnya tuh sukses, jadi orang yang terpandang, jadi orang yang luar biasa hebat, hidupnya bagus, atau pekerjaannya aman, atau buat teman-teman yang masih muda studinya baik, keluarganya baik-baik aja, pelayanannya juga lancar, semuanya tuh bagus gitu. Tapi kemudian ada satu titik di mana kita merasa, kok kehidupanku tiba-tiba merosot, kok tiba-tiba kehidupanku menurun, kok tiba-tiba kehidupanku hancur, penuh dengan ketakutan, kecemasan seperti ini. Entah itu karena tekanan ekonomi, konflik keluarga, pergumulan tentang kesehatan, ketidakpastian tentang masa depan yang kemudian membuat hidup kita goyang nih, susah nih untuk bisa stabil berdiri. Sehingga memang kita tetap datang beribadah kepada Tuhan gitu ya. Kita tetap berdoa, setiap rutinitas kita tetap bawa Tuhan dalam doa kita, tapi kemudian jiwa kita makin hari makin terkuras sedikit demi sedikit dan makin kering kerontang gitu. Dan seperti Daud Bapak Ibu Saudara, tekanan hidup yang berkepanjangan itu seringkali memang tidak membuat kita langsung meninggalkan iman kita sudah jauh, nggak mau lagi jadi orang Kristen, enggak juga, nggak se-ekstrem itu mungkin gitu ya. Tapi kemudian itu melemahkan kehendak kita secara perlahan tapi pasti. Kita memang mau berusaha untuk taat ketika kita dengar firman Tuhan atau kita baca firman Tuhan, kita tetap mau, aku mau taat. Tapi di sisi lain, kok rasanya capek ya kalau mau taat, kok rasanya kalau taat tuh gak sesuai ya sama apa yang aku mau gitu. Atau kita tetap mau mengikuti kehendaknya Tuhan. Tapi seringkali ada banyak suara ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup kita yang suaranya tuh lebih besar, sehingga suara Tuhan tuh gak kedengeran lagi di telinga kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, disinilah kita belajar bahwa kehilangan stabilitas dalam hidup itu bukan hanya soal keadaan di luar atau faktor eksternal dalam hidup kita, tapi juga tentang bagaimana kehendak kita diuji di hadapan Allah. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, dari jiwa yang haus ini, dari jiwa yang memang sudah lelah, sudah capek, sudah rapuh ini, pemazmur Daud ini datang di hadapan Tuhan. Dan seperti yang kita lihat, memang di awal doanya Daud juga tidak meminta untuk Tuhan menyingkirkan musuh-musuhnya, menyingkirkan ancaman-ancaman dalam hidupnya, supaya situasi dalam hidupnya jauh lebih baik. Enggak, dia justru datang memohon kepada Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu dikatakan apa? Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Bapak Ibu Saudara, bagi Daud,
Tetap hidup tetapi kehilangan kehendak Allah adalah kegagalan yang jauh lebih besar daripada mati di tangan musuh. Dapat ya? Sekali lagi. Bagi Daud, tetap hidup tetapi kehilangan kehendak Allah adalah kegagalan yang jauh lebih besar daripada mati di tangan musuh. Ibaratnya seperti slogannya tentara, ada yang tahu Bapak Ibu? Lebih baik mati di medan perang daripada pulang membawa kekalahan. Maka gak mengherankan kalau Mazmur 143 ini dibuka dengan seruan Daud yang sangat rendah hati. Di ayat 1-2 Daud datang kepada Allah tanpa membawa apapun untuk dibanggakan. Dia nggak membuka doa awalnya ini dengan menceritakan keberhasilan masa lalunya seperti yang tadi kita bahas di awal gitu ya. Pengalamannya sebagai pahlawan Israel lah, sebagai raja lah, jasanya yang begitu besar bagi umat. Enggak, dia nggak bahas apa-apa, dia nggak ungkit-ungkit itu sama Tuhan. Dia nggak berkata, Tuhan, engkau kan tahu aku pernah setia loh di masa lalu. Aku tuh orang yang punya banyak jasa loh buat umat bla 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 segala macam. Tuhan tahu kan aku sudah banyak berkorban loh untuk ini itu dan segala macam. Enggak, Daud nggak ngomong begitu. Daud justru datang dengan pengakuan yang sangat jujur dan merendahkan hati di hadapan Allah, dan dia berkata bahwa tidak seorang pun benar termasuk aku, katanya. Dan disinilah firman Tuhan juga seharusnya menyentuh kehidupan kita hari ini. Karena Bapak Ibu Saudara, coba kita sambil refleksi gitu ya. Seringkali tanpa kita sadar, cara kita datang kepada Tuhan itu gak jauh berbeda dengan membawa daftar-daftar atau list-list prestasi yang sudah kita capai dalam hidup kita. Kita mungkin memang gak mengatakannya dengan kata-kata secara gamblang gitu ya, tapi hati kita berkata, Tuhan, aku rajin loh beribadah, Tuhan aku pelayanan loh, Tuhan aku jadi pengurus gereja, aku jadi majelis dan segala macam loh. Tuhan aku tidak seburuk dia loh, aku gak sejelek dia loh, aku gak seberdosa dia loh. Sehingga kemudian perlahan-lahan tanpa kita sadar, kita menjadikan hal-hal itu sebagai hal-hal baik yang menjadi dasar kepercayaan diri kita untuk kita datang di hadapan Allah. Padahal Bapak Ibu Saudara, Daud di sini mengajarkan kita satu kebenaran yang sangat dalam, yaitu bahwa kehancuran kehendak manusia seringkali tidak dimulai dari kejatuhan yang besar, tetapi cukup dari rasa-rasa bahwa oh aku cukup benar, aku cukup baik, aku lebih baik dari si A, aku lebih bagus dari si B, aku lebih rajin dari si A, aku lebih aktif dari si B dan segala macam. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika ada seseorang atau mari kita katakan itu kita gitu ya, yang merasa cukup benar, maka kita mulai perlahan-lahan menentukan jalan kita sendiri. Karena kita tahu kita benar, karena kita merasa kita benar, makanya ya udah kita cari jalan sendiri aja. Memang mungkin masih melibatkan Tuhan gitu ya dalam doa sekali lagi, tapi bukan sebagai penentu arah yang menentukan kemana sih harusnya melangkah, tapi sebagai pengesah keputusan. Misalnya kita udah menentukan A, baru kita doa sama Tuhan bilang, Tuhan aku mau yang A, harus berkati yang A ya. Kalau nggak berkati yang A, aku marah. Tuhan aku mau yang B, tolong bantu lancarin yang B ya. Kalau enggak, ntar aku nggak mau ke gereja. Atau ada di antara kita yang pernah bikin nazar gitu di hadapan Tuhan ya. Kalau misalnya aku dapat pekerjaan ini, baru nanti aku mau pelayanan. Kalau aku kayak begini-begini, baru aku nanti mau ini segala macam. Ada yang pernah? Jujur saya waktu saya masih remaja atau pemuda, saya pernah kayak gitu sama Tuhan. Tuhan nanti kalau aku sembuh baru aku mau jadi ini. Tuhan kalau aku lebih baik, aku baru mau pelayanan sama Tuhan, kayak begitu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dosa pada titik ini bukan hanya soal melanggar kehendak Allah yang Tuhan tetapkan bagi kita, tapi tentang menggeser posisi Allah dari Tuhan yang memimpin menjadi Tuhan yang diminta untuk mendukung kehendak kita sendiri. Dapat poinnya? Dan firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk berkaca, untuk bercermin dalam keputusan-keputusan dalam kehidupan kita, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam masalah keuangan, dalam pelayanan. Apakah kita sungguh-sungguh benar-benar mencari kehendak Tuhan, atau
Tuhan yang sudah kita buat sendiri. Maka di sini doa Daud kembali mengingatkan kita bahwa rekalibrasi kehendak hanya bisa dimulai ketika kita berhenti merasa kita cukup benar, kita cukup baik, kita lebih baik, dan kita kembali berkata dengan rendah hati, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Bapak Ibu Saudara, kemudian Daud mulai membuka lapisan demi lapisan kondisi jiwanya di hadapan Tuhan. Di ayat 3-4, Daud bicara dengan sangat jujur tentang tekanan yang datang dari luar dirinya. Musuh yang mengejar dia, yang menekan dia, yang menghancurkannya sampai ke tanah. Hidupnya terasa dipaksa untuk terus-menerus berada dalam posisi bertahan tanpa ruang untuk dia bisa bernafas dengan lega. Tapi kemudian tekanan itu ternyata nggak berhenti sampai di luar aja, Bapak Ibu. Ia merembes masuk ke dalam batin Daud. Sampai pada titik dia berkata bahwa dia duduk dalam kegelapan seperti orang yang sudah lama mati. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sekedar bahasa puitis yang disebutkan oleh Mazmur Daud. Ini adalah potret kelelahan rohani yang sangat dalam yang dialami oleh Daud. Ketika tubuhnya memang masih bisa bergerak, dia masih bisa aktif ke sana ke sini, tanggung jawabnya masih bisa dia jalankan, tapi jiwanya kosong. Jiwanya kosong. Kehendaknya memang masih berjalan, tapi arahnya udah mulai kabur. Udah nggak tahu yang mana yang kehendak dia, yang mana kehendak Tuhan. Udah kecampur, udah nggak ngerti yang mana, udah kabur, udah blur. Dan disinilah Bapak Ibu, kisah Daud juga kalau kita tarik dalam kehidupan kita itu sangat dekat, bukan? Sekali lagi banyak di antara kita memang yang sekali lagi tidak dikejar-kejar oleh musuhnya secara fisik dan kita tak perlu bersembunyi di gua manapun gitu ya. Tapi kita tahu bagaimana rasanya hidup di bawah banyak sekali tekanan yang membuat kita makin lama makin ke bawah, makin turun sampai akhirnya kita hilang rasa kayak wah hancur sudah. Kita tetap bangun pagi, kita tetap beraktivitas, kita tetap bekerja melayani. Tapi di dalam hati kita ada kelelahan yang gak bisa kita jelaskan. Sehingga kita seperti zombie rohani yang udah pokoknya tetap bergerak aja tapi jiwanya benar-benar kosong. Maka firman Tuhan hari ini menolong kita untuk memahami bahwa tekanan hidup yang berkepanjangan itu, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kondisi yang sangat berbahaya. Tekanan memang gak selalu membuat kita langsung jatuh dalam dosa, enggak. Tapi lebih sering tekanan itu melemahkan kepekaan kita terhadap kehendak Allah. Ketika kita mulai lelah, kita gampang berkata dan kita gampang untuk berkompromi tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Yang penting selamat dulu lah. Sudah Ju, ini beres dulu aja. Soal kehendak Tuhan nanti Ju. Yang penting masalah ini lewat dulu. Bahkan tanpa sadar kita mulai berpikir, nanti saja di gereja kita minta ampun. Nanti saja kalau waktu doa pengakuan dosa baru kita minta ampun. Sekarang kita kerjakan dulu yang ini segala macam. Kemudian ketika kita tertekan, suara ketakutan, suara kebisingan dunia ini seringkali terdengar lebih keras daripada suara Tuhan. Dan dari situ kita mulai mengambil keputusan-keputusan yang impulsif, keputusan yang kelihatannya itu menguntungkan buat kita, cepat, praktis, sehingga kita tidak lagi menguji keputusan-keputusan itu dengan kehendak Tuhan. Sekali lagi, kita memang masih berdoa, tapi sifat doa kita apa? Laporan sama Tuhan. Tuhan, aku sudah ABCD dan segala macam, tapi kita bukan tanya Tuhan mau apa dalam hidup kita. Karena itulah dari kedalaman jiwanya yang remuk ini, Daud seolah sedang berseru bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kita semua hari ini. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab apa? Engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara, di ayat selanjutnya, di ayat 5, kita mulai melihat perubahan arah emosi dalam doa Daud. Daud tidak membiarkan dirinya tenggelam lebih dalam keputusasaan di tengah situasinya yang tidak mudah itu. Di tengah jiwa yang lelah, di tengah jiwa yang kelam dan gelap, Daud membuat satu pilihan rohani yang sangat penting. Dia memilih untuk mengingat. Apa Bapak Ibu Saudara? Mengingat. Dia mengingat hari-hari yang lalu. Dia merenungkan lagi segala perbuatan Tuhan dan memikirkan pekerjaan tangan Tuhan di dalam hidupnya.
indah itu enggak. Ini adalah tindakan iman yang lahir dari seorang Daud dalam situasi yang terpuruk dalam hidupnya. Ini katakan ketika kehendak pribadinya mulai goyah dan arah hidupnya mulai merasa kabur gitu ya, Daud sengaja Bapak Ibu Saudara membawa kembali pikirannya tentang Allah yang setia dalam hidup di masa-masa sebelumnya. Dia nggak membiarkan overthinking, ya, pikiran-pikiran jelek, pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran yang membuat dia ketakutan akan ancaman musuh, tentang rasa takut, kegagalan yang sedang dia alami. Dia nggak membiarkan pikirannya tetap ada dalam situasi itu, tapi dia ingat lagi yang kemarin-kemarin tentang karya Tuhan yang berlangsung dalam kehidupannya. Oh, Tuhan pernah tolong aku waktu itu loh. Tuhan pernah membuat aku seperti ini loh di masa lalu. Tuhan pernah begini, Tuhan pernah begitu. Dia ingat lagi karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Makanya, kalau kita tarik lagi ke kehidupan kita, sering kali benar nggak? Ketika tekanan hidup kita sudah mulai menumpuk, pikiran kita sering kali kemana-mana nih. Ya, kita mulai banyak pikiran nih, kita overthinking, dipenuhi sama banyak sekali masalah yang ada di pikiran kita. Entah ketagihan yang mulai menumpuk, konflik keluarga lagi, kepastian tentang masa depan, ketakutan lain yang kemudian bikin kepala kita penuh, makanya sering sakit kepala, makanya sering migrain. Benar? Sampai tanpa sadar, apa yang memenuhi pikiran kita itu kemudian membentuk kehendak pribadi kita sendiri. Makanya kalau pikiran kita isinya hanya masalah, pikiran negatif, maka kehendak kita diarahkan oleh apa? Masalah itu. Maka pikiran kita diarahkan oleh kepanikan, ketakutan, kecemasan itu. Tapi kalau kita secara sengaja memilih untuk mengingat karya Allah dalam hidup kita, maka kehendak Allah lah yang akan mendorong kita untuk melakukan ini dan itu. Karena kita mengingat lagi bagaimana Tuhan memelihara kita, bagaimana Tuhan menolong kita, dan bagaimana Dia senantiasa berjalan bersama dengan kita. Amin. Maka inilah salah satu langkah penting dalam rekalibrasi kehendak. Kita gak mungkin meluruskan kehendak kita kalau pikiran kita terus-menerus dibanjiri oleh ketakutan sekali lagi. Makanya mengingat karya Allah itu penting. Mengingat pertolongan Tuhan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Mengingat karya Allah itu menolong kita percaya kembali bahwa Allah tuh tidak pernah berhenti bekerja, bahwa Allah itu berkuasa, bahwa Allah itu bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Dia yang pegang kendali, Dia yang tuntun langkah kita, Dia yang pegang tangan kita, Dia nggak pernah tinggalin kita. Itu kalau kita ingat. Dan setiap kali Daud mengingat kesetiaan Tuhan, jiwanya perlahan ditarik kembali ke pusat yang benar. Maka dari hati yang mulai diarahkan ulang itu, Daud sekali lagi bisa berseru, bukan dengan putus asa tapi dengan iman yang teguh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab apa? Engkaulah Allahku. Tapi Bapak Ibu Saudara, ternyata Daud juga tidak berhenti hanya pada ingatan atau memori-memori tentang bagaimana Tuhan menolong dia. Kemudian di ayat 6, kita dibawa lagi lebih mendalam, kita masuk ke ruang yang paling inti dari pergumulannya, yaitu kerinduan terdalam hatinya. Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Daud mengangkat tangannya kepada Tuhan, yang mana ini adalah sebuah sikap doa yang di dunia Ibrani menggambarkan ketergantungan secara total terhadap Allah. Seperti seorang anak yang merentangkan tangan kepada bapaknya. Namun yang paling menyentuh bukan hanya sikap tubuhnya ketika dia merentangkan tangannya gitu ya, melainkan kata-kata yang keluar dari hatinya, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang kering. Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik di sini bahwa Daud tidak berkata, aku haus akan jalan keluar karena hidupku susah, karena hidupku sekarang lagi banyak ancaman, karena aku lagi banyak ketakutan, aku pengen jalan keluar. Yang membuat aku haus adalah jalan keluar. Pokoknya yang harus aku temukan sekarang adalah jalan keluar. Enggak. Dia juga nggak berkata, aku haus akan kemenangan. Toh dulu aku sering menang, kenapa sekarang aku nggak bisa menang? Dia nggak ngomong begitu. Tapi yang dia rindukan adalah haus akan kehadiran Allah itu sendiri, haus akan pertolongan Allah itu sendiri, pribadi
Allah itu sendiri yang Dia rindukan. Dan inilah yang sering kali juga menantang kehidupan kita sebagai jemaat. Waktu kita tertekan, yang pertama kali biasanya kita cari pasti adalah solusi, benar dong? Pekerjaan yang baik misalnya, masalah yang lebih cepat selesai. Oh, datang sama siapa ya biar bisa masalahnya cepat selesai. Konflik-konflik dalam relasi yang bisa lebih reda. Dan itu gak salah, memang harus kita cari solusi. Tapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Apakah ketika kita mencari solusi, kerinduan yang terdalam kita adalah beresnya masalah, atau memang kita pengen tahu apa sih kehendak Allah dalam situasi yang aku alami sekarang? Karena sering kali kehendak kita menjadi bengkok, bukan karena kita nggak mau taat, tapi karena kita lebih sering menginginkan kelegaan itu daripada kita menginginkan pribadi Allah itu sendiri. Maka disinilah puncak emosi Daud juga terlihat. Ketika semua tekanan yang menindih, setelah banyak sekali kelelahan yang menguras jiwanya, setelah dia ingat akan karya-karya Tuhan, ini muncullah kerinduan yang murni yang datang dari dalam hati. Dan justru Bapak Ibu Saudara, kerinduan inilah yang memulihkan kehendak. Kehendak yang rusak itu enggak dipulihkan oleh aturan yang lebih keras atau dengan tekad yang lebih kuat atau dengan hal-hal yang tampak oleh mata, enggak, tapi oleh relasi dengan Tuhan yang diperbaharui dari hari ke hari. Ketika Allah menjadi yang paling diinginkan dalam hidup kita, maka seharusnya di situ kehendak kita mulai sejajar kembali dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Amin. Maka doa Daud di sini bukan lagi sekedar permohonan, tapi penyerahan total ketika dia mengatakan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur 143 mengajarkan kita bahwa kalibrasi kehendak adalah sebuah perjalanan iman yang dimulai dari kejujuran akan tekanan hidup yang kemudian dilanjutkan dengan mengingat kesetiaan dan pemeliharaan Tuhan, dan kemudian kita meluruskan kembali kehendak kita bersama dengan kehendak Allah. Dan hari ini kita diajak bukan hanya untuk mendengar doa Daud, tetapi kita diajak untuk menjadikan doa Daud sebagai doa kita sendiri. Di tengah tekanan hidup kita, di tengah banyaknya kelelahan kita, di tengah keputusan-keputusan yang membingungkan yang harus kita ambil setiap hari, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berkata kepada Tuhan, ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah. Mari kita sebutkan bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara sendiri. 1, 2, 3. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allah. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa kehendak kita memang bisa melenceng. Tapi Allah selalu mau supaya kita selaras terus dengan Dia, karena Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Dia tahu Dia mau membawa kita kemana. Maka kiranya Roh Kudus menolong kita untuk terus kalibrasi oleh Tuhan setiap aspek kehidupan kita, terutama kehendak kita, sehingga kita senantiasa mau tahu dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Kita tolong bersama untuk tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu, kami boleh disadarkan untuk selalu bersandar pada kehendak Tuhan di dalam menjalankan segala pergumulan-pergumulan kami, tantangan-tantangan hidup kami setiap harinya, dan bahkan masa depan kami. Tuhan, kami percaya melalui firman-Mu memberikan ingatan ini untuk kami teguh seumur hidup kami, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap keluarga-keluarga di tempat ini, berkati para istri, para suami dan anak-anak mereka semua, Tuhan pelihara. Biarlah dari firman-Mu ini mereka hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih juga untuk Keluarga Pesti yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati untuk masa depannya, pelayanannya, dan Tuhan berkati untuk selalu menjadi berkat bagi siapapun juga. Kami serahkan untuk Keluarga Pesti dalam tangan-Mu.
Kami bersyukur untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Terpujilah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Biar kiranya kita tetap setia kepada Tuhan dengan melakukan segala yang Tuhan kehendaki, sebab Dialah Allah kita. Mari kita merespon firman Tuhan di saat ini. Kita memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tiada yang ku takutkan, rahmat-Nya sungguh melimpah, Dia mempedulikanku. Ya firman-Mu terhidup dan damai ku dapatkan, apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Apapun yang menimpaku, ada Tuhan sertaku. Tuhan yang memimpin jalanku, pimpin jalanku dengan kasih limpahnya. Di bawah-Nya ku bersorak ke tempat rumah Bapa, ku ke langit bersamanya menuju tempat mulia. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Selamanya ku puji Dia, Dia yang pimpin jalanku. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas setiap anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih kalau firman Tuhan yang telah kami dengarkan di hari ini, biar kiranya kami mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami percaya Engkaulah Allah kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan Lausofes Tidorunde yang telah menyampaikan firman Tuhan di saat ini. Mari Engkau terus pelihara kehidupannya Tuhan, Engkau berkati masa mudanya, biar senantiasa tetap terus ada di dalam Tuhan, setia melayani Tuhan dalam setiap tugas pelayanan yang Dia kerjakan sampai saat ini. Bapa di surga, kami juga mau mengucap syukur atas setiap persembahan yang telah kami berikan. Mari Tuhan Engkau berkati persembahan ini. Kami tahu persembahan ini tidak sebanding dengan segala kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Namun kami imani dan kami percaya, biarlah lewat persembahan ini Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di saat ini pun juga kami mau berdoa untuk hamba Tuhan, Majelis Manado dan BP Bitung yang saat ini dalam mempersiapkan program kerja tahun 2026. Mari Bapak, Engkau yang bimbing kami, Engkau yang tuntun kami Tuhan, biar kiranya kami dapat mempersiapkan setiap program pelayanan di tahun 2026 ini dengan sungguh-sungguh, semua untuk pekerjaan, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Berkati Kalam Kudus Manado dan Kalam Kudus Bitung Tuhan, senantiasa boleh menjadi berkat bagi setiap umat yang ada di kota Manado dan di kota Bitung. Bapa di surga, kami juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan, atas kebaikan Tuhan dengan kehadirannya Pendeta Tono bersama dengan Lause Suwani dan adik Olivia di tengah-tengah jemaat Kalam Kudus Manado dan Kalam Kudus Bitung.
Sungguh kami mau mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat Tuhan lewat kehadiran hamba Tuhan yang telah Engkau utus bagi kami, yang telah Engkau percayakan bagi kami untuk pelayanan di Manado dan Bitung. Kami percaya ini semua bukan karena kebetulan, semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk tahun 2026 ini. Kami menyerahkan setiap pelayanan, pekerjaan, usaha, keluarga, seluruh jemaat kiranya dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Mari Tuhan yang tuntun setiap kehidupan kami, Tuhan yang sertai apa yang menjadi usaha mata pencaharian kami Tuhan, apa yang kami kerjakan, baik dalam keluarga kami, dalam pekerjaan, pelayanan kami, biar Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan setiap kami. Biarlah semua yang kami lakukan benar-benar dalam kehendak Tuhan, dalam pertolongan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mengingat setiap jemaat-jemaat kami yang saat ini sedang sakit. Kami mengingat Bapak Akbar, Ibu Edi, Ibu Ita Magikama, dan juga adik Audrey. Bapak, kiranya jemaat-jemaat kami ini Tuhan ada dalam pertolongan Tuhan. Engkau berkati Tuhan setiap sakit penyakit yang dialami mereka. Biarlah kiranya Tuhan mereka hanya terus setia di dalam Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahwa mereka akan memperoleh kesembuhan yang berasal hanya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-jemaat yang sakit, biar kiranya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal hanya daripada Tuhan. Tuhan, kami juga mau menyerahkan jemaat-jemaat kami yang pada minggu berjalan ini boleh bersyukur, bersukacita atas ketambahan usia yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk Bapak Kapolres Albert Say yang beberapa hari menikmati berkat Tuhan lewat usia yang Tuhan tambahkan baginya. Mari Bapak Engkau berkati senantiasa sebagai abdi negara yang menjaga keamanan kota ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus memelihara kehidupan Bapak Albert Say bersama dengan keluarga yang ada, bersama dengan Ibu Deta dan anak-anak yang ada, bersama juga dengan Oma yang terkasih, yang selalu setia bersama dengan keluarga yang ada. Biar senantiasa Tuhan Bapak Kapolres selalu ada dukungan lewat keluarga untuk terus tetap menjalani segala tugas pelayanannya bagi masyarakat dan juga bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan setiap pergumulan kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan seluruh doa kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan mengakhiri kebaktian kita di saat ini. Semua diundang berdiri. Mari kita nyanyikan doksologi, doa tutup berkat akan dibawakan oleh Pendeta Tono. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah ada di depanmu, memimpinmu. Tuhan Allah ada di belakangmu, melindungimu. Tuhan Allah ada di sampingmu, menjagamu. Tuhan Allah ada di bawahmu, menopangmu. Tuhan Allah ada di atasmu, mengawasi setiap langkah-langkahmu. Jangan takut dan bimbang di tengah pergumulanmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus
dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, bersama dengan saudara-saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Nah, sebelum warta, di sini kita akan menyampaikan ada satu pemberitahuan penting. Nah, mulai tanggal 18 Januari kemarin kan, Pendeta Tono dan juga penginjil Suwani, Musa dan Semu sudah melayani di Bitung secara penuh. Oke, tepuk tangan semua. Mungkin Pendeta Tono boleh maju ke depan, sama Semu juga. Oke, jadi Pendeta Tono sama Semu Suwani, Musa Tono dan Semu Suwani. Kita tepuk tangan. Untuk sekarang pastori di belakang Hasikin ya, sebelum belakang Hasikin, lorong 8 lah, lorong 8 ke atas di dekat BLK ya, di bawahnya di belakang. Jadi untuk mulai tanggal 18 dan sampai tanggal 31 Oktober, Pendeta Tono dan juga penginjil Suwani akan melayani kita di Gereja Kristen Karang Kudus Pos Pelayanan Bitung. Jika ada jemaat yang memerlukan pelayanan, boleh menghubungi nanti Pendeta Tono. Untuk kantor hamba Tuhan juga tetap ada di sini ya, Semu sama Musa. Di sini jam 9 sampai jam 12 setiap hari Selasa sampai hari Sabtu. Kalau misalkan tidak ada, mungkin ada pelayanan di tempat lain, mungkin nanti boleh telepon, boleh minta nomor telepon atau ada di grup gereja. Ya, kira-kira seperti itu. Mari semuanya kita boleh menyambut Pendeta Tono dan penginjil Suwani untuk pelayanan kita ke depan. Ada 1-2 patah, bisa? Kata? Cukup? Oke, cukup. Oke, terima kasih ya. Oke, boleh cilik. Jemaat Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini saya lihat wajah kami itu bergembira, senyum-senyum. Mungkin karena lihat juga bunga-bunga mewah. Itu pertanda kita sedang memasuki musim semi. Luar biasa ya. Oke, kami atas nama hamba Tuhan beserta dengan pengurus yang ada mengucapkan selamat beribadah kepada semua teman-teman yang ada. Dan jika ada pada hari ini ada jemaat yang baru pertama kali dia datang bersama-sama beribadah di tempat ini, bisa berdiri. Ada? Oh, banyak wajah-wajah baru. Oke, puji Tuhan kita boleh ada bersama-sama pada hari ini. Dan juga kami dari pengurus GKK Gospel Bitung mengucapkan banyak terima kasih kepada Losok Pesti Garuda atas pelayanan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kemudian ada info kegiatan gereja persekutuan doa malam pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2026 pukul 19.30 bertempat di gereja. Kemudian juga ada persekutuan doa pagi pada setiap hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 jam 6.30
6.30 pagi via Zoom online. Dan juga ada pada hari Sabtu tanggal 31 Januari, itu hari Sabtu adalah ada cross youth, biar kita boleh ada keponakan kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita yang ada anak-anak youth, mari kita sama-sama bisa mengundang mereka untuk hadir bersama-sama pada hari Sabtu jam 5 sore bertempat di gereja. Kemudian juga pada hari Minggu tanggal 1 Februari jam 10 pagi ada kebaktian umum bertempat di gereja dengan tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Pengkhotbah adalah evangelis Suwani Andayani yang sudah kita tahu bersama adalah istri yang tercinta dari Musa kita yang jadi gembala kita pada hari kemarin sampai bulan Oktober. Kemudian ada kebaktian umum Minggu Ceria pada hari Minggu tanggal 1 juga jam 10 bertempat di lantai 2 gereja, dan guru cerita kelas besar adalah Lausa Leri dan juga kelas kecil Lausa Fong. Kemudian di sini ada persembahan yang sudah kita lihat lagi bersama di layar. Jika kita ada terbeban hati untuk memberikannya, bisa ada nomor-nomor rekening yang ada. Dan juga ada persembahan sulung Gereja Kristen Kalang Kudus di setiap sepanjang bulan Januari. Ada persembahan sulung bagi jemaat yang akan memberikan persembahan sulung melalui transfer ke rekening yang sudah tertera di layar. Itu dengan suka hati, tentunya bukan paksaan tapi memberikan yang suka cita. Kemudian juga jika ada yang ingin memberikan persembahan lewat perjamuan kasih, bisa menghubungi saya sendiri. Kemudian ada pengumuman gereja membuka pendaftaran untuk penyerahan anak bagi jemaat yang akan menyerahkan anaknya. Pendaftaran pada awal bulan Februari 2026 dan dapat menghubungi badan pengurus atau kepada Bapak Leri. Gereja juga membuka kelas katekisasi. Kelas ini ditujukan bagi Bapak Ibu dan pemuda remaja yang belum menerima baptisan dan CD. Pendaftaran di awal bulan Februari dapat menghubungi badan pengurus atau kepada Bapak Sekretaris kita adalah Bapak Leri. Kemudian mari kita ambil bagian dalam membentuk generasi penerus iman dengan menjadi guru sekolah minggu. Kami mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang mau terlibat dalam pelayanan anak dapat menghubungi badan pengurus atau kepada Bapak Leri. Kemudian juga pada hari Selasa tanggal 27 jam 7 malam akan diadakan pertemuan WL Manado dan Bitung bertempat di Gereja Kristen Kalang Kudus Manado. Dan kemudian kami dari hamba Tuhan dan seluruh pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Kapolres Albert Sai pada tanggal 21 Januari 2026. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga ini dan juga memberkati untuk menjadi berkat di kota Bitung ini. Demikianlah warta jemaat kita pada siang hari ini. Selamat hari Minggu. Shalom.